saya tidak mendoakan. Cuma satu yang waktu kami di kampung, di situ juga banyak pergumulan kami, dan apabila itu ibadah malam hari 6 dan hari berapa itu yang karena upload dalam YouTube kita, masa kamu ibadah di sini? Ya, dan saya melihat seperti Pastor Jaslon katakan itu, yang dia bilang sekejap bahasa dari Tuhan, sekejap bukan bahasa dari Tuhan. Itu pertama yang saya mau perjelaskan. Kedua, kenapa kita di tempat ini seperti ya kita ibadah seperti KKA? Kenapa? Kamu paham? Siapa paham sini angkat tangan? Angkat tangan yang paham. Sila satu orang yang buka mulut, apa yang kamu paham? Saya mau tanya sebelum saya menjelaskan. Apa Pastor Jas? Apa? Jelas secara yang pendek kah? Next saja. Kenapa kita itu senantiasa kita seperti ada satu perubahan yang setiap kali kita ibadah ada perubahan dari perubahan yang Roh Kudus buat. Pendek saja jawaban. Kalau yang saya paham itu dia mau kita supaya tetap maju. Ya tetap maju. Ya, Oke, itu salah satu yang iman dari hamba Tuhan ini. Kita sebenarnya apa yang mula-mula terjadi kepada kita yang lawatan Tuhan di tempat ini. Kamu masih ingat pada tahun 2024? Apa yang dia buat? Masa ibadah kita tidak sama seperti dulu lagi, dia bilang kan? Dan cara ibadah kita tidak sama lagi. Dia akan ubah. Berarti sekarang yang menggerakkan dan mengubah pelayanan ini bukan gembala sidang dan bukan juga kita. Yang mengubah itu adalah Yahweh sendiri. Dan Roh Kudus sedang bekerja di antara kita. Itulah dikatakan unite. Berarti roh kita sudah bersatu dengan Roh Kudus. Sesiapa yang ada di antara kita yang belum paham, berarti Roh Kudus belum ada di dalam badan kamu. Dan orang yang tiada Roh Kudus tidak akan masuk pengangkatan. Itu akan tertinggal. Ini dua pasti akan ada dalam gereja ini. Ada yang terangkat, ada yang tertinggal. Bukan semua kita di sini terus terang apa? Masuk pengangkatan. Tapi kalau sekarang kita akan sadar, semua kita akan terangkat. Sebab itulah tujuannya. Kenapa senantiasa itu Roh Kudus turun? Mendewasakan rohani kita. Ingat, 3 tahun dia akan ubah dan ubah dan ubah kita. Kita belum masuk 3 tahun, baru berapa bulan. Jangan ada seorang pun di sini menentang Roh Kudus. Itu bahaya. Kenapa? Di sini ada kelainan daripada gereja yang lain. Dia katakan di sini saja yang ada api. Kenapa persoal lagi? Jangan persoalkan sesuatu yang berlaku dalam ibadah ini. Bukan karena doktrin gereja, bukan karena hamba Tuhan yang ubah, Roh Kudus sendiri. Dia sudah turun loh. Dia sudah datang di sini. Jangan ada seorang pun persoal Roh Kudus. Kalau kamu persoal Roh Kudus, kamu akan bermusuh dengan Allah sendiri. Kamu tahu apa? Dalam keadaan sekarang ini, sepertinya kita itu yang mau menjadi dewasa. Makan kalau baru lahir, dia menyusu disapi oleh ibu, menyusu setiap masa. Kemudian berapa bulan dia akan belajar, dokter bagi dia atau nurse bagi dia peraturan. Umur sekian berapa bulan boleh sudah makan bubur. Kita seperti itu. Sekarang, dulu kita ibadah biasa. Kenapa itu bahasa roh? Harus diawas. Tengok YouTube kita. Setan. Tahu itu bahasa roh kan? Sebab itu setan dari
dari surga, dia turun di sini. Karena buang. Jadi bahasa itu, kenapa kita diberi hikmat? Itu bahasa roh. Tuhan bagi kita hikmat menilai itu dari Tuhan atau dari setan. Sekarang saya akan tahu kamu, sebab ini dua perkara. Waktu saya di kampung, saya baca Alkitab. Dia bilang Roh Kudus kasih tahu saya. Dia bilang jemaat di sana persoalkan ini. Sekarang saya tahu kamu betul-betulan bahasa roh itu sudah diketahui oleh setan, iblis. Semua orang ada di laut, di udara, di gua-gua, di gunung-gunung, dan dia ada di sini. Paham? Lepas itu, kalau orang balik di rumah harap tumpang tangan saja di sini, baring pulang. Kalau turun saya di tangga hilang api dia, bahasa roh dia, setan rampas balik. Tidak ada doa 1 jam sama Tuhan, baca Alkitab 1 hari pun tiada. Jadi ini jawaban dia. Jangan persoalan. Sebab lawan kita itu musuh Tuhan. Kalau kita tidak ada Roh Kudus, kamu tidak akan mengerti. Hanya yang ada Roh Kudus saja diberi hikmat mengerti perkara ini. Sebab itu duduk-duduk di gereja jangan persoal ini. Jangan sama sekali menentang Roh Kudus. Nanti dahi kamu tidak didapat tanda. Dari 1444 malaikat itu akan turun. Karena dilihat menentang Roh Kudus. Ingat kita bukan main-main ibadah ini. Dia sendiri yang kerjakan, bangkitkan. Kenapa dari rumah kamu pun, ya saya mau datang juga ini ibadah. Itu bukan kekuatan kamu dalam Roma bilang. Tapi Roh Allah membangkitkan kamu datang di rumah Tuhan. Karena di sini disediakan sesuatu yang terbaik setiap kita. Setiap kita berbeda-beda yang kita perlukan dari Yahweh, dari Tuhan Yesus. Mengerti kita disayang Tuhan. Kita mengerti kan? Sebab itu jangan cakap dari dalaman hati kamu, sekijap bahasa Tuhan, sekijap bukan. Karena adakah kamu berdoa setiap 1 hari 1 jam? Adakah kamu baca Alkitab 1 hari 1 jam? Ada? Sebab itulah kenapa kalau berbahasa roh harus bagi yang berhikmat, dibagi Tuhan hikmat ini, dengar perkataan dia itu ada perkataan yang memuliakan Tuhan. Sebab dia berbahasa roh melawan Tuhan, itu bahasa roh. Bukan dia menyembah. Siapa jika Tuhan saya kita mengenai begini itu bahasa roh dia. Sebab dia dari sana memberontak. Jadi bahasa itu mereka mengerti dan putar berikan. Kita manusia, hanya Roh Kudus saja penuntun kita. Supaya bersih hati kita, pikiran kita bersih. Jadi jangan persoalkan itu. Setiap kita ibadah, lain pekerjaan dia. Tapi kita ini. Tiada orang luar. Kenapa? Tuhan mau kita dewasa rohani. Kalau kita tidak dewasa rohani, kita tidak akan masuk pengangkatan, masuk dalam kerajaan surga. Begitu. Supaya kamu tidak meragukan lagi. Kenapa kita seringkali ditumpang tangan, seringkali teriak. Sebab itu teriakan kita. Kalau orang kudus ada api. Jadi bila orang dengar, betul piaran orang. Tapi kalau kamu tidak Roh Kudus, dia orang diteriak-teriak sejauh. Apa yang buat ini? Tapi duduk dalam gereja. Seperti yang setan cakap itu, dia bilang duduk di gereja pun pikir-pikir apa mau dimasak. Lalu mau masuk gereja kalau mau pikir-pikir apa mau dimasak. Nah, itulah sebabnya
Kenapa kita ini diajar Roh Kudus sekarang? Ya dewasakan kita. Apabila itu bahasa roh bersabati dengan kita, kita akan ada kelainan. Tidak sama seperti orang di luar sana sudah. Sebab tanda-tanda orang yang di dalam hidup dia memelihara kekudusan itu, buah-buah roh dia kelihatan. Apa itu buah roh dia? Tabiat dia akan berubah. Daging dia tidak akan kelihatan lagi. Tapi yang kelihatan dari wajah muka dia. Bukan karena kalau yang perempuan alis dia, makeup dia atau ini bogene melengkung, bukan. Tidak. Tapi hati kamu itu, firman Tuhan dalam Amsal bilang, memancar keluar. Bersih itu hati. Siang malam merenung Taurat Tuhan. Sebab itu orang boleh nampak kita itu rohani dan tidak. Dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Dia bilang firman Tuhan. Tapi kita tidak mau berdiri di pintu. Oh kau belum bertobat, berpindah kau. Ini kau begini-begini hatinya. Soal perubahan dari kita sendiri menangkap itu firman Tuhan. Simpan di dalam hati. Karena itu adalah senjata kita untuk melawan roh-roh daging kita sendiri. Kalau banyak kita pelihara hukum-hukum Tuhan, kita akan menjadi kudus, menjadi bersih. Tabiat kita tidak akan sama lagi. Ada kelainan di hidup kita. Sebab yang tinggal di dalam badan kita bukan manusiawi, tapi roh Allah, Roh Kudus. Siang malam